anak-anak hebat kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah manusia pada tema 4, subtema 2 tentang gangguan peredaran darah manusia, penyebabnya, serta upaya pencegahannya. Nah, anak-anak, peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia berperan dalam menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah dalam tubuh. Organ tersebut meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. Apabila organ-organ tersebut mengalami gangguan, maka akan menghambat penyaluran berbagai zat penting ke seluruh tubuh. Tahukah kalian penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Mari kita simak video selengkapnya. Gangguan pada sistem peredaran darah. Hari ini, Siti dan teman-temannya membaca majalah, surat kabar, dan beberapa artikel di internet tentang berbagai gangguan pada peredaran darah manusia. Mereka ingin mengetahui berbagai macam penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia. Dari hasil pencarian tersebut, Siti dan teman-temannya menemukan bahwa gangguan pada peredaran darah manusia terjadi akibat dua faktor. Yang pertama adalah faktor non-keturunan. Nah, macam-macam penyakit atau gangguan pada peredaran darah karena faktor non-keturunan adalah yang pertama, jantung koroner. Yang kedua, kanker darah atau leukemia. Yang ketiga, stroke. Yang keempat, hipertensi. Yang kelima, hipotensi. Dan yang terakhir adalah anemia. Sedangkan untuk penyakit atau gangguan pada peredaran darah akibat faktor keturunan, ada hemofilia dan thalassemia. Yang pertama, jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian di dunia. Penyakit jantung koroner terjadi apabila arteri koronaria tidak dapat mensuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang mensuplai nutrisi dan oksigen ke jantung. Kondisi tersebut dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat oleh otot lemak atau kolesterol. Kalian bisa melihat pada gambar ini. Di sini ada gambar pembuluh darah, jantung atau koroner. Kemudian kalian bisa lihat ada aliran darah yang mengalir secara normal dan ada aliran darah yang terhambat oleh lemak atau kolesterol. Nah, apabila otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari jantung koroner antara lain dada terasa sakit, rasa sakit pada bagian lengan dan punggung, nafas terasa pendek, dan kepala mudah pusing. Selanjutnya adalah stroke. Stroke terdiri atas stroke iskemik atau stroke sumbatan dan stroke hemoragik atau stroke berdarah. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan otak atau jaringan di otak yang disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen di otak. Nah, hal ini dapat terjadi karena pembuluh darah pada otak tersumbat atau pecah. Selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi atau disebut juga tekanan darah tinggi terjadi apabila tekanan darah berada di atas 120/80 mmHg. Gejala penderita hipertensi antara lain sakit kepala hebat,
kelelahan, pendarahan dari hidung, mual, muntah, dan sesak napas. Hipertensi dapat disebabkan karena arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, obesitas atau kegemukan, kurangnya berolahraga, stres yang berlebihan, konsumsi minuman beralkohol, konsumsi makanan yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Hipotensi. Berbeda dengan hipertensi, hipotensi terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80 mmHg. Hipotensi sering disebut juga dengan tekanan darah rendah. Orang yang mengalami tekanan darah rendah pada umumnya akan mengeluhkan keadaan sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang kurang jelas atau berkunang-kunang, terutama setelah duduk lama, keringat dingin, cepat lelah dan tidak bertenaga, serta denyut nadi yang lama dan tampak pucat. Selanjutnya adalah anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Apabila kadar hemoglobin dalam darah rendah, dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, sehingga tubuh akan terasa lesu, muka pucat, dan kepala pusing. Kalian bisa lihat di sini, sel darah normal, ya, banyak sekali sel darah merah yang memenuhi. Sedangkan pada orang yang menderita anemia, sel darah merah terlihat sangat sedikit atau sangat kurang. Leukemia atau kanker darah. Nah, leukemia ini termasuk penyakit kanker yang menyerang sel darah putih. Nah, gangguan ini disebabkan karena sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Akibatnya, penderita jadi lebih mudah terkena infeksi karena daya tahan tubuhnya melemah. Kemudian adalah penyakit hemofilia. Nah, gangguan ini disebabkan karena adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Hemofilia termasuk kelainan genetik, oleh karena itu berkaitan dengan faktor genetik, maka penyakit ini pun bersifat diturunkan. Di sini ada gambar pada peredaran darah atau sel darah yang tidak membeku secara normal karena kekurangan protein. Nah, kalau normal, jika terjadi keluka pada kulit, maka akan cepat membeku. Thalassemia. Nah, thalassemia adalah penyakit kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor genetika dan menyebabkan protein yang ada di dalam sel darah merah atau hemoglobin tidak berfungsi secara normal. Mutasi pada DNA yang memproduksi hemoglobin pembawa oksigen ke seluruh tubuh merupakan penyebab seseorang menderita thalassemia. Kalian bisa melihat perbedaan sel darah normal dan sel darah orang yang mengalami thalassemia. Jika yang pada sel darah normal itu teratur membentuknya, sedangkan orang penderita thalassemia memiliki bentuk sel darah merah yang tidak normal. Kemudian ada penyebab gangguan pada sistem peredaran darah. Penyebab gangguan peredaran darah. Seperti kita ketahui, ada dua faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Secara umum, penyebab gangguan peredaran darah karena faktor non-keturunan. Yang pertama disebabkan oleh minuman beralkohol yang dikonsumsi secara terus-menerus. Kemudian pola makan yang tidak sehat, kurangnya berolahraga, dan asap rokok. Penyebab gangguan peredaran darah pada stroke. Nah, stroke ini juga bisa disebabkan karena tekanan darah yang tinggi, tingginya gula dalam darah atau diabetes, dan tingginya lemak dalam darah.
Ada penyebab hipertensi, seperti yang sudah kita ketahui. Hipertensi bisa disebabkan karena stres, terlalu banyak konsumsi makanan dengan kadar garam tinggi, dan obesitas. Yang terakhir adalah anemia karena dia kekurangan zat besi. Kita bisa berupaya untuk mencegah gangguan pada sistem peredaran darah. Dengan cara apa saja? Nah, untuk anemia, kita bisa mencegah dengan cara banyak mengkonsumsi sayur, karena sayur kaya akan kandungan zat besi dan vitamin C sebagai bahan pembentuk hemoglobin. Kita juga bisa beristirahat yang cukup dan olahraga teratur. Untuk mencegah jantung koroner, kita bisa melakukan cara olahraga dan istirahat secara teratur, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minum-minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres berlebih, dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Untuk menghindari stroke, kita juga bisa menjaga pola makan, menghindari rokok dan alkohol, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari stres. Nah, untuk mencegah hipertensi, kita juga bisa melakukan hal serupa, yaitu menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, kurangi garam dan makanan asin, berhenti merokok, konsumsi kafein secukupnya. Nah, untuk gangguan talasemia karena merupakan penyakit genetik, maka caranya kita bisa melakukan dengan screening talasemia atau melalui pemeriksaan darah. Nah, screening ini berfungsi untuk mendeteksi apakah manusia ini memiliki gen sifat atau gen pembawa sifat talasemia atau tidak. Kemudian, untuk mencegah hemofilia, nah, kita bisa menjaga kebersihan gigi agar terhindar dari penyakit gigi dan gusi yang dapat menyebabkan pendarahan. Kemudian berhati-hati atau sebisa mungkin hindari olahraga yang melibatkan kontak fisik. Contohnya bola basket, sepak bola, dan olahraga lainnya. Dan yang terakhir, jangan sembarangan mengonsumsi obat-obatan tanpa saran dokter. Baik anak-anak, demikianlah beberapa gangguan peredaran darah manusia. Ada 2 faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua adalah faktor non-genetik. Secara umum, faktor non-genetik disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat dan juga pola hidup yang tidak baik. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya gangguan pada peredaran darah, kita harus menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, kurangi konsumsi minyak dan garam, hindari rokok, minum air putih yang banyak, dan yang terakhir adalah olahraga teratur. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa bertemu pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa!